Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan ibadah online kita yang luar biasa di hari ini, terlebih dahulu satukan iman percaya kita, tundukkan kepala kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Begitu luar biasa Engkau memberkati kehidupan kami, begitu luar biasa Engkau mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Kalaupun kami ada di hari ini karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami akan satukan hati kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Bapa, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, hadirat-Mu ada, mujizat-Mu terjadi, dan di tempat kami masing-masing kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja dengan luar biasa melalui ibadah online yang luar biasa ini. Berkati seluruh yang terlibat dalam pelayanan di hari ini Bapa, baik itu pemimpin pujian, Engkau juga urapi dengan kuasa-Mu, pemain musik dan seluruh yang terlibat, biarlah pengurapan daripada Tuhan sendiri mengambil alih dan memberkati, sehingga ibadah ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang sebentar juga membawa firman Tuhan, Tuhan juga tolong dengan pengurapan yang luar biasa, pengungkapan firman Tuhan terjadi, agar supaya ibadah ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Bersyukur, dan kami alaskan ibadah kami yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak dan Saudara semuanya berada, Tuhan senantiasa akan memberkati kita dan menyertai hidup kita. Dan sore hari ini Bapak dan Saudara, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan, karena hanya Tuhanlah perisai hidup kita, penolong hidup kita. Mari Bapak dan Saudara, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita imani pujian ini Bapak dan Saudara. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak dan Saudara, kita mau sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami bersamamu Tuhan, tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Engkau perisai kami, Kau penolong kami. Haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan. Syukur, terima kasih. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan perisai hidup kita dan Tuhan penolong hidup kita, itu artinya kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita bersukacita bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
membuat pujian yang indah Tuhan. Haleluya. Sore hari ini Bapak dan Saudara, kita sudah menikmati pujian yang dari Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka setiap hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan, bahwa hanya nama Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Haleluya. Syukur Tuhan. Di dalam kuasa-Mu, di dalam janji-Mu, ku pertaruhkan seluruh hidupku. Sebab Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, sumber kuatku. Semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, itu yang selalu beserta hidupku. Nama-Mu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku. Ku serahkan segalanya di tangan-Mu ya Tuhan. Kau berdaulat, Kau berkuasa, pembela hidupku. Kerinduan jiwaku tinggal di hadirat-Mu. Pengagunganku hanya bagi-Mu sampai pada kekekalan. Kita memujikan ini dengan iman kita. Di dalam kuasa-Mu, di dalam janji-Mu, ku pertaruhkan seluruh hidupku. Sebab Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, sumber kuatku. Semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, itu yang selalu beserta hidupku. Nama-Mu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku.
Selamat malam, Shalom. Apa kabar? Mari sebelumnya pertama pakai masker. Pakai masker yang benar. Mulut dan hidung tertutup rapat. Kemudian yang kedua, cuci tangan. Jangan lupa selalu cuci tangan. Pergi keluar, pergi ke toko, pergi ke warung, pulang, biasakan cuci tangan dengan air yang mengalir. Kalau males boleh pakai hand sanitizer, itu untuk disinfektan itu tapi mahal. Yang murah ya cuci tangan aja dengan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kemudian yang keempat, ojo seneng dolan gerombolan, kerumunan. Kemudian yang kelima, kalau penting sekali baru keluar, kalau enggak di rumah saja. Hati, bukan main-main. Ini adalah harus ditaati betul-betul. Kalau saudara cinta kepada diri saudara, keluarga, dan juga teman-teman dekat saudara. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, mari kita siapkan keadaan kita supaya firman Tuhan tertanam dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, sehingga mereka dapat menikmati berkat firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini, hidup taat pada Kristus. Untuk hidup Kristen itu ternyata tidaklah mudah. Karena hidup Kristen adalah hidup yang mencerminkan Kristus di dalam kesehariannya, dan hidup Kristen adalah hidup yang berani memusuhi dosa. Maka hari ini kita akan belajar hidup Kristen yang taat pada Kristus. Para rasul menjadi contoh hidup Kristen, sehingga dengan melakukan kasih, melakukan persekutuan yang benar, melakukan saling topang menopang satu dengan yang lain, tidak mencari keuntungan sendiri. Itu yang dilakukan oleh para rasul. Akibat dari hidup Kristen ini, hidup benar ini, banyak orang yang takut kepadanya. Takut bukan berarti karena para murid garang, tetapi mereka sungkan kepada para murid karena para murid melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kata takut, para murid, para rasul ditakuti oleh orang-orang ini terjadi dua hal. Takut yang benar-benar takut karena iri, takut karena pengaruhnya berkurang, atau takut karena mereka sungkan terhadap para murid. Dua hal ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, para tokoh agama, orang-orang Saduki, para imam, orang Farisi, mereka takut kalau para murid itu memiliki banyak pengaruh terhadap orang lain, maka mereka iri hati terhadap para murid. Takut terhadap para murid ini ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 20. Ayat 17, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu
dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Nah, jadi dari ayat ini kita tahu ada orang-orang yang takut kehilangan sehingga muncul iri hati. Imam besar, orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, dia iri hati terhadap para rasul. Akibat iri hati inilah para rasul ditangkap dan dipenjara. Akibat iri hati inilah mereka ingin melenyapkan para rasul dari hadapan mereka. Ini loh pelajaran yang harus kita pelajari. Iri hati. Iri hati ini dapat muncul kepada siapapun juga tanpa memikirkan jabatan apa yang dia punyai, tanpa memikirkan apakah dia orang kaya atau orang miskin, apakah dia orang pandai ataukah dia orang bodoh. Iri hati dapat muncul kapanpun juga dan kepada siapapun juga. Ini yang perlu kita waspadai. Apakah kita ini pendeta? Apakah kita ini aktivis gereja? Apakah kita ini orang Kristen yang setia? Apakah kita ini orang yang hanya sekedar orang Kristen? Dapat muncul di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena orang yang punya iri hati ini tidak pernah memikirkan orang lain, tidak dipikirkan. Seperti para imam, seperti orang Saduki, langsung para rasul dimasukkan dalam penjara. Orang yang iri hati dapat membuat penjara-penjara masa kini. Orang lain dijerumuskan dalam penjara. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana akibatnya. Kalau orang yang di penjara itu adalah orang yang tertekan akhirnya, baik mentalnya, baik kehidupannya, keluarganya dan sebagainya, tidak pernah dipikirkan. Yang penting aku puas. Kalau ini terjadi di gereja, bahaya yang sangat besar. Gereja dapat bubar karena iri hati. Maka mari kita mulai melihat hidup kita. Apakah kita sebagai aktivis gereja ada benih iri hati dalam hidup kita? Apakah saya sebagai pendeta ada benih iri hati dalam hidup saya? Apakah saya sebagai jemaat aktif, jemaat setia ada benih iri hati dalam hidup saya? Ayat ini ditulis supaya kita berdiam sejenak, supaya kita dapat melihat hati kita, introspeksi, dan kalau ada berdiam diri sejenak, bertobatlah, karena iri hati akan menghancurkan kehidupan, iri hati akan menghancurkan keluarga, iri hati akan menghancurkan gereja, iri hati akan menghancurkan kekristenan kita. Hari ini Tuhan mengajar kepada kita dengan pelajaran khusus. Justru tokoh-tokoh imam, justru tokoh-tokoh yang berbahaya yang ditulis di dalam ayat ini. Lalu pelajaran yang kedua, kita melihat para rasul. Para rasul dijebloskan dalam penjara. Orang yang dalam penjara mestinya takut. Orang yang dalam penjara mestinya kebingungan. Tetapi ini tidak. Para murid tidak mengalami ketakutan. Para murid tidak mengalami kebingungan. Para murid tidak mengalami kecemasan. Mengapa? Karena para murid memiliki landasan yang sangat kuat.
Ada firman Tuhan yang ada di dalam hidupnya, yang menguasai hidupnya. Ada firman Tuhan yang selalu membekali dalam hidupnya, sehingga di dalam penjara dia tidak mengalami ketakutan, dia tidak mengalami kebingungan, dia tidak mengalami kekecewaan, karena dia tahu bahwa Tuhan pernah mengatakan supaya kamu juga mengalami berbagai macam kesengsaraan sama seperti aku, kata Tuhan. Nah, sekarang para murid merasa layak. Saya tidak berbuat jahat, tetapi ditangkap. Saya sudah mengikuti apa yang diajarkan Tuhan. Saya layak sengsara, saya layak menderita. Bukan karena saya berbuat jahat. Nah, karena para murid melakukan hal seperti itu, punya hati yang seperti itu, Tuhan tidak tinggal diam. Dia utus malaikatnya untuk melepas belenggu yang ada di dalam kehidupan para rasul. Ya, jadi di penjara dengan pintu berlapis, tetapi malaikat itu turun membuka pintu satu persatu dan membawa para rasul itu keluar, membebaskan para rasul. Pelajaran kedua inilah yang harus juga kita miliki. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita hidup taat pada Kristus, maka belenggu-belenggu masa kini, belenggu sakit penyakit, belenggu kekurangan, belenggu ketakutan, belenggu masalah akan lepas dengan sendirinya, karena Allah menurunkan malaikatnya untuk melepaskan berbagai macam belenggu hidup kita. Jadi ada dua hal yang perlu kita pelajari. Mari kita periksa hati. Apakah kita masih ada iri hati dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam bergereja kita? Kalau iya, mari kita bertobat. Yang kedua, mari kita pasrah hidup kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena jika kita ada di dalam belenggu masa kini, maka Tuhan akan utus malaikatnya melepaskan kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Ada dua pelajaran yang harus ada di dalam hidup kita. Bertobat kalau kita masih punya iri hati, dan kita pasrah kepada Tuhan, sehingga setiap belenggu yang akan membelenggu kita akan dilepaskan oleh Tuhan dan kita bebas. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa dengan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan kita adalah 1B 5M. Yang 1B adalah berdoa. Yang 5M, yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan. Dan yang kelima mengurangi mobilitas kita. Kalau kita tertib ini, saya percaya COVID-19 dapat kita putuskan. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong. Sekali lagi, tolong di like. Saya sangat senang kepada Bapak Ibu yang telah like. Nah, sekarang Bapak Ibu yang belum, kami harap Bapak Ibu like. Lalu berikan komentar pada kolom komentar, supaya komentar itu menjadi bahan evaluasi bagi kami. Yang ketiga, yaitu di-share pada teman lain. Kalau menjadi berkat, share pada orang lain. Terus selanjutnya, doakan ibadah online, agar ibadah online terus berjalan. Karena ibadah online ini menjadi
sarana bagi kami untuk mengabarkan Injil sampai seluruh muka bumi ini. Maka tolong doakan supaya kru tetap sehat, supaya alat tidak rusak, supaya cuaca mendukung, supaya keadaan mendukung, dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau memberi kami tanah air Indonesia yang berlimpah, hasil bumi, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, kesuburan, kemakmuran yang Kau berikan. Bapa, kami ingat pemimpin-pemimpin negara kami, berkati beliau Bapa, terlebih Presiden, berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan yang dari-Mu di dalam memimpin negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara yang lain, Kau akan pimpin, berkati beliau Tuhan. Kau akan berkati menteri, berikan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bapak pimpin, berkati beliau, berikan hikmat-Mu untuk melakukan instruksi Presiden yang mereka dengar bersama. Pimpin Bapak agar negara kami aman dan segera lalu dari COVID. Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Suheni yang Engkau telah jamah dan saat ini dalam pemulihan. Bapak Paulus Sugito juga telah Kau jamah dan saat ini dalam pemulihan. Ibu Sriono, Pak Budi yang juga dalam pemulihan. Lili yang sakit jantung juga dalam pemulihan. Kami bersyukur Tuhan, jamah iman mereka agar iman mereka mampu mengarah kepadamu dan kesehatan sempurna mereka nikmati. Kami juga berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru, Pak Doner yang selesai operasi, Pak Sarjono yang stroke, Ibu Ratmi sakit lutut, Ibu Wagini yang lemes badannya, Bapak dan Ibu Heri Suwarso yang terpapar COVID, keluarga Bapak Ferry Mandagi yang terpapar COVID, Bapak Weli yang asam lambungnya naik dan juga ginjalnya tidak beres. Kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Bude Marto, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, supaya imannya tumbuh di dalam nama-Mu dan mereka dapat menikmati sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai dan memberkati saudara-saudara kami dengan kesembuhan, dengan pertumbuhan iman, dan dengan pemulihan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah online kami. Tuhan juga berkati dengan berkat-Mu yang melimpah. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.